Pada kesempatan kali ini, kita sebetulnya akan mempersiapkan serangkaian kegiatan untuk keterampilan seni budaya. Goal yang akan kita capai nanti di akhir adalah bisa membaca partitur not musik. Partitur not musik, kalau kita mempelajarinya dengan cara membaca alias menerjemahkan simbol-simbol di dalam musik, itu perlu pemahaman akan beberapa hal. Pertama, kita harus tahu yang namanya ritmik, macam-macam simbolnya seperti apa, dan juga value-nya. Kemudian, yang kedua, kita juga harus bisa yang namanya membedakan bunyi. Misal, nada do dengan sol, kalau saya nyanyikan, do, sol, itu semestinya kita bisa mendapatkan bedanya bahwa yang lebih tinggi adalah nada sol. Jadi, persiapan yang sedemikian kompleks nantinya mudah-mudahan akan dapat membantu di goal terakhir yang sudah disampaikan tadi. Oke, kita mulai dengan ritmik terlebih dahulu. Sudah disediakan berupa tabel, ada kolom nama, value, kemudian nanti ada simbol not, dan juga simbol istirahat, yang mana nanti tentunya berupa simbol di dalam partitur not balok. Kemudian untuk value-nya sendiri paling besarnya adalah 4 ketuk. Sementara untuk value paling kecil dia adalah 1/16 ketuk. Kemudian tidak ada ketukan-ketukan yang lebih daripada itu. Misalnya yang lebih besar ataupun yang lebih kecil secara simbol. Lalu kita bisa menyebutnya by name. Apabila kita sudah terbiasa menyebutnya misal not setengah, berarti dan seterusnya kita harus tetap menyebutnya by name atau by nama notnya. Akan tetapi jika dari kamu akan lebih mudah mempelajarinya menggunakan value, silakan boleh disebut dengan value. Kemudian kita mulai dari yang simbol not terlebih dahulu. Not 4 ketuk atau yang namanya penuh, not penuh, whole note. Dia berbentuk bulat kosong. Kemudian di baris berikutnya itu kenapa value-nya menjadi 2 ketuk? Karena sebetulnya tinggal dibagi 2 saja. Lalu 2 ketuk dibagi 2 hasilnya 1 ketuk. 1 ketuk dibagi 2 setengah ketuk, dan seterusnya nanti sampai 1/16. Oke, untuk simbol 2 ketuk dia sama kayak yang di atas, akan tetapi dia punya tambahan 1 tangkai. Jadi gambarnya demikian. 1 ketuk bulatannya sudah tidak lagi polos, dia menghitam, tetap bertangkai. Setengah ketuk kita gambar persis seperti yang simbol di atasnya, seperti ini, tapi ada 1 tambahan bendera. 1/4 ketuk sama seperti not di atasnya, tapi kita tambah 1 lagi benderanya, jadi total bendera 2. 1/8 ketuk lagi-lagi sama seperti ini, tinggal kita tambahkan 1 bendera. 1/16 ketuk sama, kita tambahkan juga benderanya. Jika kamu amati, setiap baris mulai dari value terbesarnya, dia akan ada unsur atau gambar tertentu yang ditambahkan. Yang tadinya polos, bulat, kemudian menjadi ada tangkai, lalu bulatannya menjadi hitam, bertangkai, berbendera, tambahkan bendera, dan seterusnya. Tetapi kita tidak bisa memberlakukan hal yang sama untuk tanda istirahat atau tanda rest.
Res 4 ketuk, simbolnya seperti ini. Ada garis, kemudian semacam ada persegi panjang di bawah garis tersebut. Untuk 2 ketuk, hati-hati di sini mirip, tapi persegi panjangnya ada di atas garis. Sekilas 2 simbol ini mirip tapi berbeda jauh, terutama bicara masalah value-nya. 1 ketuk, dia yang seperti angka 3. Setengah ketuk, seperti angka 7 begini. Untuk seperempat, nah sama seperti di atas, tapi kita tambahkan semacam lengkungan lagi, 1. Untuk 1/8 sama. Tadi sudah 2 seperti ini, kita tambahkan lagi lengkungannya. Begitu sampai dengan yang 1/16. Tadi sudah 3, kita tambah 1 lengkungannya. Oke, kalau kamu lihat, dari setengah ketuk sampai dengan 1/16, cara menggambarnya kurang lebih sama. Tetapi lagi-lagi simbol not dan simbol istirahat itu berbeda. Clue-nya adalah kita harus paham dulu tabel ritmik ini. Paham dan tentunya hafal. Kalau value-nya misal 4 ketuk, simbol not-nya seperti apa, juga simbol istirahatnya seperti apa. Dan jangan sampai tertukar. Setelah ini kita akan latihan. Ada 2 macam latihan yang harus kamu kerjakan. Akan ditunjukkan mulai dari latihan pertama. Soalnya seperti ini. Perintahnya adalah isilah tiap gambar berikut ini dengan ritmik yang tepat sehingga berjumlah penuh. Penuh itu jika saya kembali ke tabel berarti yang paling atas tadi. Oke, berarti value-nya harus 4 ketuk. Untuk pengerjaan, dicontohkan misal, ada persegi panjang seperti ini. Namun persegi panjang tersebut dibagi 2 ya, karena ada garis di situ. Nah, kira-kira kalau seperti ini, simbol ritmik yang tepat yang manakah supaya tadi berjumlah 4 ketuk. Dan yang tepat adalah simbol ritmik bervalue 2 ketuk. Jadi tinggal kita isi seperti ini misalnya. Kemudian kita coba lagi untuk gambar yang seperti ini. Sama, persegi panjang juga, tapi sekarang persegi panjangnya dibagi 4. Berarti kita harus isi dengan pola ritmik yang mana yang tepat supaya jumlahnya 4 ketuk. Yang tepat adalah pola ritmik yang 1 ketuk. Jadi bulat hitam dan bertangkai. Tinggal kita gambar seperti ini. Untuk gambar-gambar yang lain, kamu harus sesuaikan dulu atau hitung dulu kira-kira gambar tersebut dibagi menjadi berapa. Baru kita bisa sesuaikan nanti isinya berarti harus pakai simbol yang mana. Itu untuk latihan pertama. Kemudian kita beralih ke latihan kedua yang harus kamu kerjakan. Seperti ini. Cukup banyak soalnya. Yang pertama ada 1 sampai dengan 30. Kemudian di bawah ada 1 sampai 15. Oke, kita lihat perintahnya terlebih dahulu. Yang atas, isilah titik-titik di bawah ini dengan angka yang benar sehingga jumlahnya sama dengan ritmik di sebelahnya. Berarti untuk nomor 1 sampai 30 jika saya terjemahkan, maksudnya seperti ini.
nanti akan kita temui sisi sebelah kiri yang kemudian value-nya harus sama dengan value di sebelah kanan. Seandainya kita sudah menemukan value-nya adalah 4 ketuk di kiri, maka yang di sebelah kanan ini harus kita apakan supaya sama value-nya 4 ketuk. Misal kita coba kerjakan yang nomor 1. Ingat dulu ini value berapa ketuk? Dia adalah value 2 ketuk. Boleh semacam dikasih coret-coretan. Sama dengan titik-titik. Kemudian berikutnya, ini adalah value berapa ketuk? 1 ketuk. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah perlu berapa not 1 ketuk ini supaya value-nya sama 2 ketuk? Jawabannya adalah 2. Maka angka 2 tersebut kita pindahkan di fill in the blanks-nya atau titik-titik tadi. Maka sudah terjawab. Oke, kemudian kita lihat di soal nomor lain. Misal ada di soal nomor 16. Kita tarik ke atas, kita gambar lagi nomor 16 seperti ini. Sama dengan titik-titik not yang ini. Kita harus terjemahkan dulu, berarti seandainya kamu kesulitan belum hafal, boleh secara matematik. Berarti 4 dikali ini not berapa? 1 ketuk. Dia harus sama dengan not berapa? 1/4. Bisa kita langsung kerjakan gitu ya. Titik-titik tetap. Kalau kamu sudah belajar matematika, ini pasti bisa kita pindah begitu ya di ruas yang berseberangan. Jadi jawaban yang tepat adalah 16. Angka 16 tersebut di nomor 16 kita isi di sini. Kuncinya supaya kamu bisa melancarkan pengerjaan soalmu dari nomor 1 sampai dengan 30, kita harus hafal terlebih dahulu tadi tabel ritmiknya. Jadi jangan sampai nanti misal nomor 2 kembali lagi ke tabel karena belum hafal tadi value-nya berapa, simbolnya yang mana. Jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena nanti akan menghambat kamu ketika kita akan berpraktek atau akan membunyikan ritmik ini. Kesimpulannya adalah masing-masing dari kamu harus paham materi ini, bisa menghitung dulu pada tahap ini. Kemudian ada latihan soal di bawah. Dia hanya meminta lingkari pilihan yang memiliki value terbesar. Oke, cuman ada sisi kiri dan sisi kanan. Lagi-lagi kita harus tahu itu value kirinya berapa dan kanannya berapa. Oke, untuk soal nomor 1-nya. Dia adalah value masing-masing 1 ketuk. Tapi karena ada 2, total yang sebelah kiri berarti 2 ketuk. Sementara yang sebelah kanan bulat polos seperti ini adalah simbol 4 ketuk. Terus belum terjawab. Pertanyaannya tadi melingkari yang terbesar. Antara 2 dan 4 lebih besar yang mana? Ternyata adalah 4. Itulah yang kemudian kita lingkari. Seperti itu. Begitupun dengan nomor yang lain. Mungkin kamu akan menemukan beberapa simbol yang aneh.
Misal, dari tadi di tabel, saya menerangkannya seperti ini. Ada not 2 ketuk yang digambar begini. Misal ada 1 ketuk, masih seperti ini. Setengah ketuk, 1/4, 1/8, dan 1/16. Kemudian mungkin ada yang ketemu bentuknya menjadi seperti terbalik. Misal yang ini jadi begini, yang ini kalau dibalik kemudian begini. 1, 2, 3, 4. Kalau kamu menemukan yang terbalik-terbalik seperti itu, tenang saja, value-nya tetap sama. Jadi kalau terbalik tetap yang kayak gini adalah value 2 ketuk. Ini tetap 1 ketuk, setengah, dan seterusnya. Mungkin menemukan simbol yang aneh lagi, misal di nomor 2 sebelah kanan. Sebetulnya not tersebut bisa kita urai. Kalau diurai, sebetulnya dia adalah bentuk not yang seperti ini. Berbendera 2 alias not 1/4 yang berjumlah 4. Lihat di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kenapa tahunya itu ada 2 bendera? Kamu lihat di atas ada garisnya 2. Itu sebenarnya sebagai pengganti bendera-bendera ini. Jadi maksudnya adalah begitu digabung, kurang lebih gambarnya jadi begini. Bendera dihilangkan, diganti menjadi garis. Tapi value masing-masing itu tetap adalah not 1/4. Berarti kalau kamu menemukan yang seperti ini, mau diuraikan, itu adalah 2 not setengah yang kemudian digabung. Yang sebelah kiri bisa kamu jabarkan sendiri. Mungkin yang agak aneh lagi adalah yang nomor 11. Lihat, ada garis, tapi yang kena 1 cuman ini. Sedangkan 2 not yang lain dia seperti kena 2 garis. Berarti kalau boleh dijabarkan sebenarnya itu adalah not yang ini plus 2 not 1/4. Kenapa tahu seperti itu? Lihat lagi garisnya. Ada 1 garis, yang ini ada 2 garis. Jadi seperti ini, tinggal kita hitung itu total value-nya berapa. Baru setelah itu terakhir dibandingkan sama yang ini lebih besar yang mana. Itu untuk nomor 1 sampai 15 yang bawah. Untuk teknis pengerjaan, untuk latihan ritmik 1 dan latihan ritmik 2, kamu bisa mengerjakannya secara digital. Mungkin kamu coret-coret seperti itu, atau kalau punya pen tablet bisa. Atau kamu mau gambar ulang semua soalnya di buku catatan kamu, kemudian baru diisi jawabannya, boleh juga, silakan. Atau opsi terakhir, kamu bisa ngeprint atau mencetak soal ini yang masih bersih. Kemudian baru kamu tetap kerjakan secara manual, ditulis, tidak masalah. Pilihlah opsi yang paling mungkin untuk kamu masing-masing dan tidak terlalu merepotkan kamu. Soal ini akan ada di GCR, latihan ritmik 1 dan latihan ritmik 2. Mohon memperhatikan deadline pengumpulan kelas dari masing-masing, karena tentu saja ini adalah rangkaian pertama.
untuk memahami sebuah partitur musik. Setelah ini, di pertemuan berikutnya kita akan coba membunyikan yang namanya ritmik itu seperti apa atau bagaimana. Demikian untuk pertemuan hari ini, silakan dicoba. Jika ada pertanyaan, boleh langsung dihubungi saja. Terima kasih.